Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Majidah, NIM E1E019242, dari kelas 5G nomor urut 11, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Baik, tujuan saya membuat video ini guna untuk menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja, saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe pembelajaran, yang itu A. Belajar bahasa, B. Belajar melalui bahasa, C. Belajar tentang bahasa. Jelaskan makna setiap tipe belajar bahasa tersebut sesuai materi yang telah Anda pelajari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu A. Makna belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis. B. Yaitu makna belajar melalui bahasa adalah pembelajaran bahasa mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan oleh siswa yang mempengaruhi apa yang dipelajari, termasuk mengingat dan metakognitif. Dan yang terakhir yaitu atau bagian C, yaitu belajar tentang bahasa, bermakna belajar membudidayakan diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, dan membentuk diri sendiri menjadi manusia yang luhur. Yang kedua yaitu dan soal yang kedua yaitu sebutkan 4 prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, yang pertama yaitu atau bagian A, yaitu dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu, yaitu pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajaran aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa. Karena itu, materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final. Pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta, lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan. Jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyampaian informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam pelaksanaan kurikulum 2013, kegiatan inti dimulai dengan mengamati fenomena atau fakta tertentu. Oleh karena itu, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa, dan dengan alat bantu itu, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya. Dan yang bagian B yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber, yaitu pembelajaran berbasis sistem lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran membuka peluang kepada siswa sumber belajar seperti informasi dari buku, internet, koran, majalah, referensi dari perpustakaan yang telah disiapkan. Pada metode proyek, pemecahan masalah atau inkuiri siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di luar kelas. Dianjurkan pula untuk materi tertentu, siswa memanfaatkan sumber belajar di sekitarnya atau di lingkungan masyarakat.
Tentu dengan pendekatan pembelajaran tidak cukup dengan pelaksanaan tatap muka dalam kelas. Dan C, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, yaitu mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Semua materi pembelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama, menentukan karya siswa bersama-sama, serta menentukan karya utama pada tiap mata pelajaran bersama-sama agar beban belajar siswa dapat diatur sehingga tugas yang banyak, aktivitas yang banyak, serta penggunaan waktu yang banyak tidak menjadi beban belajar berlebih yang kontraproduktif terhadap perkembangan siswa. Dan yang bagian terakhir atau bagian D, yaitu dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi, yaitu di sini siswa belajar menerima kebenaran tidak tunggal. Siswa melihat awan yang sama di sebuah kabupaten. Mereka akan melihat dari tempat berpijak. Jika ada sejumlah siswa yang melukiskan awan, melukiskannya berbeda-beda, semua benar tentang awan itu, benar menjadi beragam. Dan soal yang ketiga, yaitu jelaskan beberapa komponen pendekatan konseptual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu inquiry. Inquiry merupakan pembagian terpenting dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa diperoleh dengan cara menemukan sendiri. Oleh sebab itu, proses pembelajaran yang dirancang guru harus berbentuk kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan. Langkah-langkah pembelajarannya dimulai dengan merumuskan masalah, mengamati, menganalisis, dan mengkomunikasikan. B, yaitu maksud dari pemodelan adalah pembelajaran dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, bahkan bisa ditiru oleh siswa. Dalam praktiknya, guru merupakan satu-satunya model, karena model yang disampaikan akan menjadi standar kompetensi yang akan dicapai. Maka jika guru tidak mampu menjadi model, jangan sekali-sekali memaksakan diri. Guru dapat menantangkan model dari luar. Model tersebut bisa dari siswa yang dianggap mampu ataupun para pakar di dalam kelas. Dan bagian yang terakhir atau C, yaitu refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Tujuan dari kegiatan refleksi ini adalah untuk melihat sudah sejauh mana pengetahuan yang dibangun sebelumnya dapat mengendap di benak siswa. Oleh sebab itu, kegiatan refleksi ini harus selalu dilakukan sebelum guru mengakhiri proses pembelajaran untuk setiap kali pertemuan. Dan yang keempat, dan soal yang keempat yaitu yang bagian A, dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skill dan high order thinking skill. Dan yang pertama yaitu
Dan yang pertama yaitu high order thinking skill, yaitu yang pertama mengkreasikan ide atau gagasan sendiri. Kata kerjanya yaitu desain, mengonstruksi, kreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Dan yang kedua yaitu mengevaluasi, yaitu mengambil keputusan sendiri. Kata kerja evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Dan yang ketiga yaitu menganalisis, yaitu menspesifikasikan aspek-aspek atau elemen. Kata kerjanya menguji, membandingkan, memeriksa, dan mengkritisi. Adapun kata kerja dari low order thinking skill, yaitu yang pertama mengaplikasikan, yaitu mengutamakan informasi pada domain berbeda. Kata kerjanya yaitu menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, dan mengoperasikan. Yang kedua yaitu memahami, yaitu menjelaskan ide atau konsep. Kata kerjanya yaitu mengklasifikasi, menerima, dan melaporkan. Dan yang terakhir mengetahui, yaitu mengingat kembali. Kata kerjanya yaitu mengingat, mengulang, dan meniru. Soal yang bagian B yaitu dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, D. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai pemahaman dan beserta contohnya. A merupakan singkatan dari audience. Contohnya yaitu diberikan beberapa contoh gambar segitiga. Peserta didik dapat menjelaskan jenis segitiga. Dan B merupakan singkatan dari behavior. Contohnya yaitu peserta didik dapat mencontohkan himpunan dan bukan himpunan. C merupakan singkatan dari konjunction. Contohnya yaitu diberikan beberapa pertanyaan. Peserta didik mampu menentukan nilai kebenaran dari pertanyaan tersebut secara tepat. Dan yang D merupakan singkatan dari degree. Contohnya yaitu setelah melakukan percobaan membuka jaring-jaring kubus, peserta didik dapat menentukan rumus luas permukaan kubus dengan tepat. Adapun soal yang bagian C yaitu perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, siswa dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana. Dan yang kedua, melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan. Analisis kedua contoh tujuan pembelajaran di atas, apakah sudah tepat sesuai kaidah penulisan tujuan pembelajaran? Jika belum, komponen apa saja yang kurang? Bagaimana rumusan yang tepat agar menjadi tujuan pembelajaran yang efektif? Menurut saya sudah sesuai karena pada tujuan pembelajaran menunjukkan hasil belajar yang ingin tercapai dalam suatu pembelajaran. Hasil belajar yang diharapkan berlaku untuk semua siswa, tetapi penetapan seseorang telah mempunyai kompetensi sangat ditentukan secara individu. Perbedaannya adalah gambaran proses pembelajaran sengaja direncanakan oleh guru pada tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran menjadi laku untuk semua siswa secara klasikal. Karena tujuan mencakup proses dan hasil belajar, tujuan pembelajaran lebih luas. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.